Saya kalau tadi saya memang menyiapkan materi yang ilmiah karena saya punya naskah Nadzumanipun Sulam Taufik yang dinadzumkan Mbah Hamid, nanti saya terangkan. Tapi karena merujuk dawuhipun Mbah Mus, Mbah Hamid itu sepupu sama mbah saya, sama-sama lahir di rumah di Lasem di Al-Fakhriyah. Itu memang mulai dulu terkenal wali, mulai kecil. Tapi saya akan cerita dari sisi keilmuan beliau. Beliau lama sekali ngaji di Mbah Khalil Harun, jadi mertuanya Ki Bisri. Tapi lebih lama lagi ngaji di Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu 12 tahun. Sampai dapat julukan Abdul Juman. Juman itu satu nadzuman ilmu balaghah yang paling sulit. Jadi balaghah itu ada karangan Mustafa Al-Hulayaini, itu yang bentuk nafar itu masih gampang lah. Ada Jauharul Maknun itu masih gampang. Setidaknya bisa dianggap gampang. Kalau enggak gampang ya dianggap gampang. Tapi yang paling susah itu Juman. Saking susahnya itu nggak ada yang bisa nyarai. Akhirnya mu'alifnya nyarai sendiri. Itu namanya kita Bukutul Juman. Jadi didol gak payu, akhirnya dipayoni mu'alifnya sendiri. Karena kaidahnya sudah ruwet. Dan itu diantara keahlian beliau memang tentang Juman. Seperti yang diceritakan Gus Mus tadi, diceritakan Mbah Mus tadi. Kalau orang ahli balaghah itu mengutarakan sesuatu itu indah. Itu yang dimuyai para ulama-ulama dulu. Tapi ya resikonya kalau sudah menghujat, itu ya sejelek-jeleknya. Itu orang Arab itu kalau sudah benci seseorang dan membayangkan wajahnya jelek, itu orang Arab kalau bilang itu kabrak roten nakarot hati. Jadi wes koyok tletong garing sing dicucuki pitik. Wong tletong garing wes elek ijek dicucuki napa? Pitik. Jadi orang Arab itu memang ahli balaghah. Jadi kalau muji ya sundel langit, nak menjatuhkan juga sejatuh-jatuh. Dan itu ada ilmunya. Sehingga orang Arab itu misalnya muji orang baik, berperilaku gimana kalau kamu hubungan dengan orang sekitar Anda. Itu unik cara berpikir orang Arab. Karimun mata amdahu wal waro. Ma'i wa idza malum tuhu wahdi. Kalau saya kenal kiai, kalau saya kenal habib atau kenal orang alim, itu orang-orang mulia. Orang mulia itu cara memperlakukan gimana? Karimun mata amdahu, mesti amdahu wal waro. Sekali saya muji dia, pasti saya puji bareng-bareng orang banyak. Tapi wa idza malum tuhu wahdi, ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, pasti saya kritik sendiri. Akhirnya itu jadi pola sosial yang sampai sekarang itu menopang Indonesia. Indonesia itu begitu mencintai Pak Karno, Pak Hatta, mencintai para pendiri bangsa ini. Dan ketika mencintai itu diungkapkan secara publik. Dan ketika ada tidak cocoknya, misalnya ya apalah namanya orang kan ada tidak cocoknya, itu dimpet dewe. Jadi rodok-rodok buku sundupan kira-kira gitu karena memang itu etika yang benar. Jadi karimun mata amdahu wal waro. Ma'i wa idza malum tuhu wah, orang mulia itu orang yang kayak apa? Orang yang ketika baik atau ketika kami puji, akan saya puji secara publik, secara massal, secara masif. Wa idza ma lumtuhu wahdi. Dan ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, maka akan saya kritik sendiri. Misalnya dalam banyak hal, saya sama orang yang terkenal wali itu ya kadang tidak cocok. Tidak cocoknya mungkin hasud atau nggak bisa niru, tidak tahu saya. Tapi ya kadang-kadang tidak cocok. Tapi itu tampet. Nah, ini tak omongkan itu untuk cerita, bukan. Karena wali itu ya punya rival. Ada rivalitas wali itu ya ada. Ada dua wali besar yang saling tidak cocok. Satu itu wali kalau sakit itu muni waduh, pokoknya sakit. Ditiliki sama wali, sama-sama wali. Kamu itu wali kalau sakit kok waduh, wali model apa? Wali itu ya kayak saya, tidak pernah sambat gitu. Kalau sakit pun menengahi. Terus justru itu masalah kamu di situ. Sok wali pakai perilaku wali. Justru saya seperti ini jadi wali karena koyok wong awam. Ini tawaduk saya. Jadi ini dua wali besar, kucul-kucul kan. Maka kalau ada orang muni waduh aduh anggapnya wali yang sedang tawaduk, meniru orang awam itu. Atau memang awam betul. Jadi wali itu ya kucul-kucul kan, ya saling enggak cocok. Maka masyhur dalam cerita Abu Yazid Al-Bustami
Itu beliau GR sama Allah sampai tanya, ya Allah yang setingkat dengan saya itu siapa? Itu dijawab yang tidur dekat kamu itu. Satu kamar tidur terus. Hanya sholat fardu dia bangun. Padahal Abu Yazid itu tahajud, witir, apa saja dilakukan. Ditanya sama Allah, kenapa ya Allah? Kamu itu ibadah serius sama saya itu kayak nganggap saya gimana gitu. Kalau kamu udah ibadah kayak mesti saya hukum. Kalau ini tidak, nganggap saya itu baik. Terus ditinggal tidur. Jadi saya ini agak ya kalau ya tadi ingin jadi wali yang jalur-jalur gitulah, yang kayak gitu. Ya jalur-jalur gitulah. Ini bisa ditiru tapi kayaknya yang sudah dikasih saya itu jadi tidak semuanya bisa niru. Karena wali ilmu itu beda, harus menjaga konstitusi ilmu. Jabir bin Abdullah itu tahu pakaian kalau orang sholat seperti ini, pakai gamis yang terhormat, pakai baju yang sangat-sangat terhormat. Itu Jabir ini termasuk minas sabiqinal awalin, sahabat Nabi yang luar biasa. Itu datang ke masjid, gamisnya dicopot, pecinya dicopot. Terus tinggal satu sarung, akidan tarafaihi ala atikihi. Ini cerita itu ada di Bukhari, di bab Kitabul Ilm. Zaman kalau tentang saya berarti tentang Bukhari, karena ini ada di kitab Bukhari. Kalau nggak percaya dicek, kalau nggak ketemu berarti tidak pernah mutolaah, bukan salah saya. Semuanya ditanggalkan kecuali sarung satu, terus akidan tarafai izarihi ala atikihi, ditangkal begini aja. Terus beliau ngendikan sama tabiin. Kamu supaya tahu bahwa adnal aurah, standar nutupi aurat seperti ini. Jangan sampai karena sampean semua berpakaian ala akmalil siap, pakaian sempurna, kemudian nanti dikira bahwa syarat sahnya sholat itu seperti itu. Itu bahaya. Orang di Indomaret sholat harus berpakaian begitu, nanti yang sedang kernet harus begitu, itu berat bagi umatnya Nabi. Barokahnya itu terus orang tahu bahwa syarat sahnya nutupi aurat di sholat ya seperti itu. Akhirnya ditemukan oleh tabiin dan seterusnya bahwa auratul rajul ma baina surrah warukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, maka sholat seperti pakaian ini menjadi syarat sah. Dan itu ribet kan? Orang yang sedang celananan harus sarungan dulu, yang sedang pakai kaos harus pakai jubah dulu, padahal dia kernet misalnya, kan repot. Jadi wali jalur ulama itu memang agak aneh. Makanya ya jangan ditiru lah, kalau tidak ulama jangan ditiru. Makanya saya itu ya kadang-kadang pura-pura ada dengar itu kalau ada cerita-cerita wali-wali yang khusuk-khusuk, yang ibadah berat-berat itu saya tidak siap dengar. Saya lebih siap dengar begini, Mu'ad itu ngimami sholat, bacanya kepanjangan. Alhamdulillah ditegur Nabi, kalau ngimami jangan panjang-panjang. Itu saja yang saya hafalin yang model gitu. Andai kan Nabi hidup di zaman akhir, nggak perlu negur karena sudah kulhu semua. Berarti sampean kulhu dalam rencana Nabi gitu, karena sudah ada panjang-panjang. Tapi yang menjadi ditegur mungkin kok jadinya kulhu itu, kulhu terus itu. Jadi sebetulnya untuk menjadi wali itu ada banyak hal. Ada wali penjaga konstitusi ilmu. Sehingga kata Imam Nawawi, Tofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiban wa yatufu ashabuhu musyatan. Nabi itu tawaf itu justru berkendara, naik unta. Padahal semua sahabat tawafnya itu jalan kaki. Kata Imam Nawawi, Nabi yang tawaf berkendara itu afdolu wa afdolu bi alfi darajatin dibanding tawafnya sahabat yang jalan kaki. Meskipun secara kaidah al-ajur bi qadrit ta. Karena Nabi andaikan tidak tawaf raqiban maka akan dikira syarat-syaratnya tawaf itu harus jalan. Dan itu kita kebingungan ketika harus tawaf pakai kursi roda, pakai kursi dorong. Tapi barokahnya Nabi tofa raqiban maka akan ada konstitusi baru bahwa tidak menjadi syarat sahnya tawaf harus masyian, tapi sah secara raqiban. Jadi wali itu ya macam-macam. Sehingga kitab Sulam Taufik yang dikarang oleh Habib Alim Al-Alamah Abdullah bin Husain bin Thohir itu dikarang seorang Habib Alim Alamah Wali Abdal. Tapi ketika ngarang fikih itu diantara yang ditersangkakan itu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib.
Saya ini didikan Mbah Maimun, didikan bapak